Kita tentu jadi bertanya siapa dalang rusuh demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja, benarkah ada sponsornya? Kita bahas bersama Komisioner Komnas HAM Amiruddin dan anggota DPR fraksi Partai Golkar Immanuel Melkiades Lakalena. Pak Melki, Pak Amiruddin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Jadi Pak Melki, siapa yang jadi dalang kerusuhan kemarin, aksi vandalisme yang terjadi beberapa hari lalu? Kalau terkait dengan eh, siapa yang menjadi dalang, tentu kita semua bisa memberikan semacam indikasi, tapi tentu kan yang paling otoritatif untuk menjelaskan ini, sebagaimana halnya juga sudah disampaikan tadi oleh Partai Demokrat, adalah aparat hukum. Nah, tapi memang sekali lagi indikasi-indikasinya kan sebenarnya sudah cenderung kelihatan ya, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan, nanti dianggap kita mendahului proses penyidikan ya. Tapi bahwa pesan ini penting, bahwa teman-teman yang menggerakkan ini semua hampir pasti bahwa kalau proses hukum berjalan, kan ini kan 5.000 lebih yang ditahan, sekian hampir 100 yang sudah kemudian diproses pidana ya. Itu pasti pelan-pelan kalau dilihat modusnya itu nanti akan ketahuan, dan biarkan nanti polisi yang bekerja dan menentukan apakah modus dan pola ini terorganisir dari Jakarta misalnya, ataukah memang ini di setiap kota itu berbeda-beda. Tentu biarkan polisi yang menjelaskan. Jadi memang ini saya mau mengatakan bahwa ada memang persoalan Omnibus Law sebagai ide dari kelompok misalnya pimpinan serikat buruh ataupun pimpinan mahasiswa, itu satu hal tersendiri. Tapi kami kan juga menemukan gambaran bahwa di lapangan juga ternyata ada yang menggerakkan orang-orang di luar kelompok mahasiswa dan kelompok serikat buruh yang itu kemudian yang membuat kerusuhan. Jadi sekali lagi ini bukan kelompok buruh atau kelompok mahasiswa, tapi di luar kelompok ini yang justru itu menjadi pertanyaan siapa yang menggerakkan. Nah, ini polisi biar nanti yang menentukan siapa yang menggerakkan ini semua. Pak Melki, Pak Menteri Bidang Perekonomian, Pak Erlangga menyebut ini adalah mereka yang punya ego sektoral. Sektor apa kalau memang tidak harus menyebut dan mendahului proses penyelidikan oleh pihak kepolisian? Sektor apa yang punya ego di antara semua pihak di Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, kan namanya Undang-Undang Omnibus Law kan pasti akan banyak penyederhanaan yang akan terjadi ya. Nah, tentu sekali lagi yang tadi saya sampaikan, Mbak Fitri, bahwa ini sangat tergantung dari penyelidikan polisi. Karena tentu pesan dari Pak Menko Perekonomian tadi adalah sebuah pesan yang sebagai orang yang mengurus dari awal itu kan bisa merasakan ya. Pak Erlangga kan dari awal mengurus Omnibus Law ini bisa merasakan bagaimana pergesekan yang terjadi secara keras ini, yang tentu juga kita tidak bisa menyebutkan orangnya dulu sampai dengan proses hukum kemudian berakhir dan kemudian ketahuan bahwa orang per orang yang lagi diproses itu kemudian akan menyebutkan siapa yang kira-kira menggerakkan mereka. Jadi kita biarkan proses hukum berjalan dulu, Mbak. Informasinya pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Saya ke Pak Amiruddin, tentu akan melihatnya dari perspektif HAM. Ini di satu sisi ada kebebasan berpendapat tentu yang dilakukan atau digunakan oleh mereka yang berdemonstrasi beberapa hari ini, Pak Amiruddin. Tapi di sisi lain kemudian ada yang menyebut, termasuk Pak Erlangga menyebut kalau mereka ada yang sponsorin, ada yang biayain. Menurut kajian dari Komnas HAM sendiri seperti apa? Ya, kalau saya melihatnya begini, pertama ini para pejabat-pejabat tinggi juga perlu melihat betul apa yang terjadi di lapangan itu dengan baik. Jadi tidak menyimpulkan segala hal dengan persepsinya sendiri. Nah, apa yang saya maksud? Pertama, kalau memang ada pihak-pihak yang dinyatakan membuat keonaran, ya, sejalan dengan adanya aksi itu mesti diperjelas kapan terjadinya, di mana lokasinya, sehingga tidak keseluruhan demonstrasi itu dianggap seperti yang disampaikan itu. Kenapa ini saya sampaikan seperti ini? Supaya kita tahu bahwa berdemonstrasi atau menyatakan pendapat semestinya negara memfasilitasi itu dengan baik supaya setiap orang yang memiliki pendapat bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik, ya kan? Nah, kalau diksinya sekarang dikembang bahwa demo itu semuanya seakan-akan rusuh, seakan-akan semuanya keonaran, kan nggak benar juga. Makanya tadi seperti yang disampaikan Bung Melki tadi ya, kalau memang ya, ada ya pihak yang diduga ya memancing keonaran atau
sengaja berbuat keonaran dan itu merupakan tindak pidana, ya polisi silakan bertindak mereka semua. Proses secara hukum sesuai juga hukum yang berlaku. Tapi bahwa esensi bahwa ada orang menyatakan pendapat tidak bisa dikecilkan begitu saja dengan adanya orang-orang atau pihak-pihak yang diduga atau dicurigai melakukan keonaran itu. Nah, ini yang saya sayangkan dalam 2 hari ini ya. Diksinya seakan-akan upaya menyampaikan pendapat langsung divonis sebagai perbuatan yang generalisir begitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu. Ya kan? Kalau begini caranya tentu juga tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Makanya kemarin kami dari Komnas HAM menyampaikan secara terbuka bahwa ada 2 hal yang penting perlu kita sama-sama sadari dalam mengelola negara ini. Pertama, kebebasan orang menyatakan pendapat, apakah dia sudah membaca atau tidak membaca undang-undang itu soal lain. Ya kan? Memangnya yang mengatakan setuju dengan undang-undang juga sudah membacanya, kan nggak juga, belum tentu juga kan. Nah, itu soal lain. Tapi yang melakukan keonaran kan soal yang lain lagi. Nah, jadi 2 hal ini kami kemarin mengatakan, hormati orang menyatakan pendapat, yang kedua sama-sama cegah orang-orang melakukan tindakan kekerasan dan keonaran. Jika itu bisa dibuktikan bahwa ada yang bertindak seperti itu, ada yang mensponsorinya, dan macam-macam, silakan proses secara hukum. Karena kita negara hukum. Jadi gitu Mbak Fitri, yang perlu sikap hari ini kita ambil. Selain itu juga saya ingin sampaikan juga, saatnya ini semua pimpinan ya, apakah pimpinan DPR, apakah pimpinan partai politik, apakah di pemerintahan membuka ruang dialog. Ya kan? Terima saja mereka yang keberatan ini untuk saling dialog. Ya kita berbeda pendapat tidak ada masalah kan? Tapi sampaikan informasinya terbuka sehingga orang juga bisa menilai gitu. Apa yang ingin dia sampaikan dan juga apa yang ingin dituju oleh pemerintah. Jadi sama-sama pandangan itu diadu secara jernih di situ. Gitu. Jadi tuding menuding sudah nggak diperlukan lagi sebenarnya karena situasi sudah terjadi ini. Saya pikir begitu, Mbak. Oke, tadi ada poin menarik dari Pak Amiruddin, jangan sampai kemudian kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh undang-undang di negara ini sebagai bagian dari HAM, kemudian digeneralisir dengan memberikan pernyataan bahwa demonstrasi kemarin dibiayai. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Amiruddin, Pak Melki usai jeda. Kami juga akan kembali dengan informasi lain.